Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, ridho, nikmatnya sehingga kita masih diberikan kesehatan, hingga kita bisa menikmati kehidupan dalam keadaan sehat hingga pagi saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas suatu materi, yaitu mengenai hubbud dunia. Jadi, hubbud dunia adalah cinta akan dunia. Nah, dunia ini merupakan tempat yang sifatnya hanyalah sementara. Namun, di tempat yang sifatnya sementara ini, masih banyak orang-orang yang menghabiskan usia dan raganya untuk mengejar-ngejar harta dunia. Banyak manusia yang menghabiskannya untuk dunia tanpa memperdulikan akhirat. Mereka bahkan berpikiran bahwa mungkin saja akhirat itu tidak pernah ada. Mungkin saja akhirat itu hanyalah dongeng-dongeng semata. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatir ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Maka janganlah kamu tertipu oleh kehidupan dunia, dan janganlah kalian tertipu oleh para penipu tentang Allah. Jadi telah banyak hadis-hadis serta ayat-ayat Al-Quran yang membahas mengenai peringatan bahayanya tipu daya dunia. Meskipun begitu, masih banyak orang-orang yang mengejar dan mementingkan dunia mereka ketimbang akhirat mereka. Mereka tergila-gila akan harta benda dunia dan melupakan akhirat. Padahal akhirat inilah dunia yang kekal. Mereka akan kembali ke akhirat. Dunia hanyalah sebagai sarana yang akan mengantarkan setiap manusia ke surga maupun neraka, tergantung perbuatan dan amal solehnya selama hidup di dunia. Hubbud dunia berasal dari dua kata, yaitu hubbu yang artinya cinta dan ad-dunya yang artinya dunia. Jadi hubbud dunia ini adalah kecintaan yang terlalu berlebihan akan dunia sehingga melupakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi. Dan mereka juga terlalu mencintai dunia dan memakainya untuk hal-hal yang kurang bermanfaat bagi di akhirat mereka. Adapun ciri-ciri dari orang-orang hubbud dunia itu adalah pertama, menganggap bahwa dunia adalah tujuan utama dan bukan sebagai sarana untuk mengambil kebahagiaan di akhirat kelak. Jadi mereka berpikiran bahwa dunia ini adalah alam yang kekal. Mereka akan hidup di dunia selama-lamanya tanpa peduli akannya adanya akhirat nanti. Yang kedua adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda dunia. Mereka tidak peduli apakah yang dilakukannya itu adalah halal atau haram, yang dilakukan itu benar atau salah, baik atau buruknya. Yang ketiga adalah bersifat kikir dan pelit sehingga mereka tidak mau mengeluarkan uangnya untuk bersedekah kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Mereka bahkan tidak mau mengeluarkan sedikit pun harta mereka untuk mengeluarkan zakat. Yang mana yang kita ketahui bahwa zakat merupakan rukun Islam yang keempat. Zakat merupakan rukun Islam yang mana wajib dikeluarkan untuk setiap muslim. Yang keempat adalah tidak puas dengan apa yang mereka miliki sehingga mereka bertindak serakah dan tamak. Mereka beranggapan bahwa yang mereka miliki saat ini kurang sehingga ingin yang lebih. Mereka iri dengki dengan kelebihan orang lain, harta benda orang lain. Yang kelima adalah tidak bersyukur dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Lalu bagaimana cara agar kita bisa terhindar dari hubbud dunia tersebut? Pertama adalah mengingat kehidupan di dunia itu hanyalah sementara. Jadi hidup di dunia ini hanyalah sementara, sedangkan akhirat itulah alam yang kekal. Jadi Islam tidak pernah untuk memerintahkan umatnya agar meninggalkan dunia. Islam memerintahkan umatnya agar
menaklukkan dunia di genggaman, bukan di hatinya. Yang kedua adalah banyak mengingat kematian. Jadi jika seseorang mengingat kematian, berpikiran tentang kematian, bahwa ada alam setelah dunia ini, maka akan mengurangi cinta akan dunianya tersebut. Yang ketiga adalah meyakini dan menyadari bahwa setiap perilaku, setiap tingkah laku yang kita lakukan akan direkam oleh anggota badan dan akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Jadi di akhirat kelak, tangan kita akan berbicara, mata kita berbicara, kaki kita berbicara atas perilaku yang telah kita lakukan dan akan diminta pertanggungjawabkan oleh Allah. Lalu yang keempat adalah qanaah atau merasa cukup dan puas dengan apa yang dimiliki saat ini, hingga menjauhkan diri dari sifat-sifat tidak merasa kurang, tidak merasa puas, atau sifat-sifat yang merasa kurang dengan yang dimiliki saat ini, yang diberikan Allah kepada kita, nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Yang kelima adalah zikir, yaitu untuk membersihkan hati dan jiwa sehingga kita selalu merasakan akan kehadiran Allah. Yang keenam adalah pengabdian penuh khidmat, yaitu melakukan ibadah yang dilakukan dengan cara yang tulus, sepenuh hati kepada Allah. Jadi kita melakukan ibadah tanpa peduli perkataan orang lain, tanpa peduli imbalan dari orang lain. Kita hanya memperdulikan imbalan yang diberikan Allah kepada kita. Kita hanya mengharapkan pahala yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketujuh adalah menguatkan iman dan menerapkan muraqabah, yaitu selalu meyakini bahwa Allah bersama kita. Sehingga dengan meyakini Allah bersama kita, kita akan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh Allah dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan murkanya Allah. Kita sebagai manusia jangan pernah merasa cukup atau merasa kekurangan. Jika kita merasa cukup atau saat kita merasa cukup, janganlah sampai timbul perasaan sombong karena lebih dari orang lain. Dan saat kita merasa kurang akan dunia, maka kita akan selalu menginginkan yang lebih dan tidak bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur maqala wala tanzur man qala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.